saya enjoy. Ya, juga pedalingnya. Ya, ini tanjakan yang pertama langsung saya tidak bisa karena ini licin, itu licin sekali ya, teman-teman saya juga. Nah, Licin ya? licin. Kalau traction. Nggak ada traction. Ya Waduh, seperti Anda lihat sendiri tanpa disensor. Ini pengalamannya unik, saya nuntun aja nggak bisa. Karena saya nggak bisa jalan. Saya harus jalan di rumput-rumput karena kalau saya jalan di itu yang enggak, sepatunya loh, beton, licin. Loh, ya, licin. semuanya. Ya, rutenya masih tetap berlanjut ya. Jalanan masih licin, tapi ya tetap saya belajar dari pengalaman tadi agar terus apa itu ya, ngeflow ya, kalau Erik bilangnya itu ngeflow aja gitu. Jadi jangan sampai rodanya itu berhenti berputar gitu, atau jangan sampai tekan rem. Kalau saya menekan rem pasti akan skid ya, atau tractionnya hilang traction, sehingga pasti saya akan jatuh ke kiri atau ke kanan begitu. Jadi dalam keadaan apapun saya coba untuk menjaga agar tidak ngeflow aja begitu, biarin berjalan begitu. Dan ini juga tampaknya sudah mulai turun ya, jalanan tetap licin dan turun. Anda bisa dengar sendiri remnya saya tekan, itu rem belakang, kanan adalah rem belakang. Ya sangat menakutkan ya, saya harus benar-benar waspada, itu jalannya licin seperti itu. Nah, tapi disinilah ya saya harus belajar, tetap saya harus jalan ya. Tapi saya menikmati benar-benar, ini view-nya luar biasa, luar biasa indah Malang ini. Maka dari itu saya memberanikan diri untuk ber-MTB Ria. Oke, halo semuanya, ketemu lagi di episode kali ini ya. Ini kita membahas bagaimana seorang road biker ini dimasukin dalam MTB, cemplung no. Loh ya toh, sampai bersin-bersin. Ini ketahuan kalau bulu-bulunya tebu itu masih nempel di hidungnya. Ya. Apalagi kemarin itu yang sebelum Idul Fitri itu kita sempat ber-MTB Ria di Malang ya, dengan rute-rute yang seperti itu ya, off-road benar-benar ya. Itu ya, setelah rutenya itu masih single track dan lain-lain itu ya. Sebetulnya kok yang di Malang itu yang kemarin kita coba itu sebetulnya rutenya masih kalau ya. bagi kita yang bagi di Malang, bagi orang-orang di Malang itu masih rute masuk gravel. Oh, masih itu ya, newbie-newbian gitu. Jadi karena itu saya bawa gravel waktu itu. Iya. Nah, itu. Jadi masih belum belum MTB ya. Belum yang sebenarnya. Tapi rute MTB yang akan kita kenalkan lebih jauh lagi ke Koyakob bukan rute MTB yang ada jumping, ada drop, bukan. Tapi ya kan kita menyesuaikan aja dengan tahun kelahiran. Karena kepala. Dengan kepala berapa? Karena kita sudah kepala 4 mendekati 5 dan teman-teman yang lain di Malang pun juga banyak yang sudah kepala 4 mendekati 5, bahkan ada yang 5 ke atas. Benar. Ya, kayak sebelah saya ini kan 5 ke atas. Ya, jadi kita akan mainnya MTB itu sebetulnya enggak melulu harus downhill atau lompat-lompatan, enggak. Ada satu genre main yang namanya adventure. Iya, benar. Bukankah itu yang kita cari ya? Ya, itu yang lebih kita adventure. lebih bisa menikmati sensasinya naik MTB, menikmati alam. Hitungannya itu. Kan sesuai dengan tagline-nya Shimano. And by the way, memang
per kemarin yang kita MTB-an hari Kamis itu bener. Ternyata saya sudah menempuh 300 km di MTB Fulsus loh. Ya, kamu tahu sendiri kan bahwa waktu kita di Marang 50 km aja udah kayak gitu. Jadi ya sekarang pertanyaan satu, pertanyaannya gini, Yakob, sekian tahun mulai tahun awal 2000-an, bener. Ya kan, sampai tahun inilah hitungannya gitu, sampai 2025, 2 bulan yang lalu, berarti berapa tahun itu? Sekitar hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun berkecimpungnya hanya di dunia road dan gravel. Ya gravel pun Yakob juga 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir, ya kan. Berarti kan 90% dari masa bersepeda itu dihabiskan di atas aspal. Bener. Ya kan? Dengan sepeda yang rigid lah, banyak kecil, posisi riding yang harus ketat banget dan sangat margin of sensitif. error-nya itu sedikit ya. Oke. Nah, kemudian kan pakai MTB. Nah, MTB sudah baru jalan 300 kilo, berarti kan baru main ya kira-kira sebulan 2 bulan lah, ya kan? Dengan kebetulan yang dipakai kan Marin Rivzone 3. Nah, dengan grup set Shimano 12 speed Deore, kemudian bannya kebetulan kita pasang waktu itu Continental Trail King sama Mountain King, ya kan. Lebarnya tidak main-main juga, 2,4 dan 2,3. Jadi itu sudah hitungannya ban yang sangat gondrong. Ya kan. Nah, kan kita pertama kali sepeda itu selesai di setting ulang, itu kan kita nyobanya on road, aspal. Rasanya kayak apa? Berat ya. Jadi beratnya itu ya terasa ketika pertama kali hari pertama Dewan saya keluar dari rumah ya menuju meeting pointnya kita, itu padahal hanya 7 kilo ya. 6 kiloan lah dari rumah. Itu kebiasaan pedaling saya sudah nggak sama sudah. Itu satu. Kemudian saya tidak bisa akselerasi dengan kontan, itu tidak bisa, karena sepeda itu kalau diakselerasi kontan nanti kaki saya, paha saya yang panas duluan. Langsung ya. Jadi saya terpaksa saya turuti aja, saya giring dan ya otomatis kecepatannya itu hanya sekitar 25, 26. Mau dinaikkan ya kita giring aja. Bisa gitu. Jadi ada satu hal yang saya anggap itu adalah, kok saya malah anggap itu sebagai kenikmatan ya daripada kelemahan ya, ngerti ya? Jadi ya sudahlah, itu kan sensasi RP kalau misalnya saya bisa kontan, gitu. Betul. Tapi ini lain gitu. Jadi toh saya misalnya saya juga saya enggak buru-buru misalnya. Saya punya waktu, saya sudah timing bahwa nanti saya ketemu kamu, kalau yang naik RB misalnya 15 menit, ini 25 menit. Enggak masalah sebetulnya. Tapi itulah sensasi. Ada satu yaitu yang nikmatnya, yaitu karena Fulsus itu empuk sekali, Rik. Aduh, pasti empuk sekali. Jadi apalagi pulang dari EJJ dan saya sudah rest selama 1,5 bulan itu ya. Saya mau badan saya ini misalnya, masa sih nggak ada sepeda lagi yang terasa enak gitu loh. Ya ternyata setelah saya naik Fulsus ini, enak sekali. Jadi ini saya peragakan ya misalnya ya, postur saya itu juga bisa kenceng, enak, ya toh, nggak nunduk ya, terus bisa upright. Aduh, enak sekali, sensasinya itu luar biasa. Itu saja yang misalnya itu, terus sekarang saya tanya, dari posisi duduk, posisi di atas sepeda,
pandangan Ko Yakob untuk membaca rute itu lebih luas, lebih panjang atau lebih pendek? Jauh lebih panjang. Lebih luas, panjang begitu. Nah, sekarang saya jelasin kenapa kok bisa begitu. Kenapa kok MTB yang Ko Yakob pakai itu enggak bisa dilecut. Iya, betul. Ya. Tapi harus digiring. Yang pertama, karena itu full sus. Yes. Itu pertama. Dan yang Ko Yakob pakai ini jenisnya itu adalah jenis MTB trail. Trail ya, oke. Trail. Jadi trailnya bukan merek ya, tapi trailnya TRAIL. Trail ya, trail. Ya. Nah, trail ini memang lebih medan mainnya itu sedikit lebih berat dari XC. Tapi trail ini paling enak kalau kita pingin punya sepeda MTB yang full sus, ya, itu bisa milih jenis yang trail. Nah, jenis trail ini biasanya travel belakang 140 mili, depan juga 140 atau belakang 150, depan 140. Ya. Trail ini enaknya dia itu mau ke cross country bisa, dia mau ke enduro bisa. Wow. Jadi hampir one bike, hampir do all. Oh, one bike do all. Wah, hampir saya nggak nyangka do all. itu. Nggak nyangka. Kenapa kok saya tidak menyarankan Ko Yakob mainnya ke XC, pakai full sus yang XC? Ya, karena nanti kalau sudah mainnya adventure, itu XC itu terasa tidak nyaman. Jadi sedikit lebih keras. I see. Medan yang bisa di-tackle juga kalau adventure itu lebih variasinya mau macam-macam. Betul. Nah, kalau ini sepeda ini memiliki wheelbase yang cukup panjang, ya. Travel force 140 itu juga cukup dalam. Sehingga pada saat men-tackle jalan-jalan yang betul-betul tidak karu-karuan itu dia lebih ngayun lebih enak. Nah, kelemahannya apa? Pada saat Ko Yakob pakai untuk flat. Pakai untuk flat, nah terutama kalau di aspal ya, kebetulan nyobanya di aspal ya. Kalau nyoba di aspal pasti akan terasa digeber, disetut, dilecut. Dia nggak mau. Karena apa? Frame-nya gerak, ngayun. Jadi tenaganya kita diserap. Nah, caranya apakah enggak bisa lari sepeda ini? Bisa. Caranya gimana? Ya caranya harus digiring. Jadi hitungannya MTB trail ini itu seperti mesin diesel. Yes, saya bisa merasakan. Kayak truk mesin diesel itu dia kan harus digiring. Lama begitu kecepatannya naik, momentumnya dapat. Udah itu naik terus. Nah kayak gitu. Nah beda dengan sepeda yang saya pakai. Saya kan pakai hardtail. Nah kebetulan saya pakai Scott, di mana Scott ini memang spek frame-nya yang saya pakai memang spek untuk race. Jadi dia memang memiliki stiffness dan kemampuan untuk dilecut seperti road bike. Cuman ya gitu, kalau handlingnya di off-road saya setengah mampus. Karena dia liar, sepedanya keras dan liar. Travelnya depan cuma 100. Nah seperti itu. Bannya pun punya saya lebih sempit dari punya Ko Yakob. Nah terus sekarang kan Ko Yakob bisa memahami kenapa orang-orang mantan pemain mountain bike kalau lari ke road bike itu baca rutenya cepat. Ya karena dia terbiasa memandang luas itu memandangnya jauh. Bener juga. Satu kali pandang cek gini dia sudah ini ada ini saya ini juga dia merasakan. Cepat. Nah itu. Nah terus terakhir ini kan kita karena kita di Surabaya kita belum bisa masuk ke Bukit Ular karena masih bonyok, enggak karu-karuan. Jadi akhirnya kan kita ngelup aja. Nah itu kan saya kan ada satu waktu kita ngelup, saya kan pelan-pelan naikkan speednya dari 25. 26, 27, terus kita naikkan ke 29, 230, 29, 30, terus konstan di situ. Terus ada satu rute saya naikkan sampai ke 34. Betul. Ya, masih bisa ngejar. Masih. Ya kan, cuman kan kalau saya lecut, peng gitu, Yakob hilang udah pasti. Karena kemampuan sepedanya untuk melecut itu memang kurang. Nah itu aja. Anda akan kepayan sendiri. Iya, malah capek sendiri. Tapi kalau di kayu pelan, diikutin aja. Oh, kenceng bisa. Saya bisa maju. Sepeda trail saya itu 40 km per jam bisa kok. Cuman ya butuh waktunya lebih panjang. Itu. Nah, terus sekarang tanya lagi saya. Waktu di Malang, off-road kan?
Nah, itu kan kebetulan medannya mulai dari nyusuri tepian sungai, Iya. masuk ke perkebunan tebu, Iya, juga ada keluar di hutan kota, ya kan? iya, Itu hutan rutenya sedikit hardpack basah, hardware basah. lembab, Lembab. dan itu panjang. Becek, heeh. Nah, terus kan masuk aspal lagi, kemudian jombrot-jombrotan lagi di Jombrot-jombrotan, pinggirnya iya. jalan tol Singosari Dan itu. single track loh, Ya, sempit-sempit single track, loh. single track, banyak single track. Iya. Nah, dengan apalagi udah banyak bekas dilewati sepeda motor, sehingga ngeril-ngeril dia jalannya. Itu rasanya kayak apa? Iya, berhubung itu adalah pengalaman yang bagi saya yang pertama kali ya. Itu saya sering skid ya. Ya, jadi sliding sliding. Karena mungkin saya tidak paham cadence-nya berapa begitu ya. Jadi karena kita beranggapan bahwa misalnya karena kita kan visinya sudah ke depan ya. Ya. Kita lihat bahasa becek begini langsung kita secara insting ini meringankan anunya apa Gear. itu gearnya Oke. itu sehingga kita nggak sadar waktu kita meringankan akhirnya kan cadence-nya jadi tinggi kan. Ya. Nah, begitu loh. Jadi slide gitu. Bannya itu karena bannya itu sudah sudah donat oleh lumpur yang begitu tebal ya. Jadi nggak ada traction gitu. Saya berkali-kali kan sliding ya gitu. Wah, itu. Padahal kalau misalnya setelah itu karena kita akhirnya sadar ya, maksudnya oh iya ya, ngapain tadi saya cadence-nya saya tinggiin ya misalnya. Gearnya yang normal aja misalnya saya saya kayu aja, itu sepedanya jalan kok. Ya. Nah, itu loh istilahnya begitu. Itu saya baru menyadari ketika Di tengah-tengah. sudah mau habis Rick rutenya. Alah, makanya itu saya penasaran, kepingin ulang lagi. Gitu. Namanya orang belajar kan selalu begitu. Oh iya, harus itu, harus Iya, diasah. Nah, itu gini kok ya kok. Jadi gitu. gini, kalau kita bermain MTB itu yang di adventure ya, Yes. adventure dengan medan yang basah, bukan downhill. Iya. Nah, itu memang yang diutamakan adalah bagaimana kita bisa menjaga kita stabil di atas sepeda. Baik dari kayuhan maupun body position. Nah itu, nah kan karena Ko Yakob masih terbiasa dengan road bike dan gravel yang dimana posisi badannya, ya kalau gravel sih beberapa sudah agak beda mainnya, mungkin road bike ya, karena lama banget di road bike sehingga kecenderungannya statis di atas sepeda. Betul. Sedangkan di MTB itu badan kita ini dituntut jauh lebih dinamis, lebih lentur. Nah, itu dia. Jadi misalnya, ini gimana kita itu namanya counter steering. Ya, counter steering. Ya, ada counter steering, ada Yes. ada counter weight. Ya. Kapan kita pakai counter weight, kapan kita pakai counter steering. Nah, itu di MTB itu memang dituntut untuk bisa itu. Apakah tidak bisa dipelajari? Gampang melajarinya. Ya, terus dan juga kebiasaan kalau road bike itu kan ngelihatnya pendek ke depan gini. Yes. Nah, di MTB tidak boleh seperti itu. Jadi kita memandangnya harus eye level jauh ke depan. Jadi kalau kita mandangnya eye level jauh ke depan, maka kemungkinan kita untuk jatuh atau slide itu hampir tidak ada. Betul. Hampir tidak ada. Nah, itu yang menyebabkan saya geblak-geblak berkali-kali itu mungkin karena saya memandangnya itu terlalu Ke dekat depan. ya. Karena ngelihatnya ke depan. Karena takut lihat ini opo. Oh, ini opo sehingga coba misalnya saya enggak usah mikir, saya jalan terus saya di flow aja. Andai kata iya. tergelincir pun, itu paling kita cuman gini, tapi kaki udah napak duluan. Iya. Nah, Belajar teknik bersepeda ya ini ya. Jadi makanya sebetulnya ya ini sebetulnya saya belajar banyak. Body movement di atas sepeda itu sangat dibutuhkan di semua genre sepeda. Betul. Terutama road. Ya, bagaimana kita handle turunan, bagaimana kita handle pada waktu ada obstacle di depan, mau nyalip, mau apa, belok, itu semua
body movement itu sangat dibutuhkan dan membentuk body movement itu di mana paling cepat ya di mountain bike. Tuh. Nah, sekarang kenapa sih kan banyak orang-orang yang beranggapan bahwa MTB itu enak buat nanjak, wong gearnya sak gitu gede nih, kerennya kecil cuma 32T, 34, 36T, sprocketnya itu sampai 51T segede tempe. Itu kan kalau orang-orang kebanyakan nggak tabu, mau nanjak kemana? Kita di sini sih seperti itu. Nah, akhirnya sekarang kan kau bisa merasakan bagaimana wide range ratio di MTB itu sebetulnya fungsinya bukan untuk nanjak. Bener. Bukan untuk nanjak sebetulnya. Bukan. Tapi untuk men-tackle medan yang harus dilalui. Iya, benar, betul. Jadi kalau kita di off-road di jalan yang basah ataupun kering dan jalan itu betul-betul tidak bisa diprediksi. Kadang-kadang ada cekungan Kalau kita grinding power, jadi rasio berat ya. Betul. Rasio berat jatuh malahan. Sepeda ini bisa stall di medan tertentu ya. Sepeda ini bisa stall. Iya benar. Nah, tapi kalau kita bisa memilih gear di mana kita ini bisa pedaling dengan ringan. Dengan ringan. Jadi bukan tanpa tenaga, tetap dengan tenaga, tapi almost effortless. Jadi kaki kita muter santai. Ya paling cadence sekitar 60, 50, 60, 70. Itu tapi konstan terus. Nah, maka sepeda ini akan terus bergerak. Karena dia punya torsi, dia punya momentum torsi. Nah, itu aja. Nah, dan line-nya. Line-nya betul. Nah, terus dan juga kalau kita kenapa kok MTB itu shifternya kan lebih main rapid shiftingnya kan lebih banyak. Ratak itu bisa 4 naik, 3 naik. Ya tujuannya untuk kalau kita terjebak. Jadi kita, waduh ini jebakan, gerak langsung dia pindah. Iya. Nah disitulah teknologi kayak Hyperglide Plus itu sangat berfungsi. Betul. Jadi kebetulan karena kita pakai Shimano, jadi kenapa kalau 12 speed ini di MTB sangat enak dipakai, terutama untuk main-main adventure karena ya Hyperglide Plus-nya itu. Hyperglide Plus itu saya memang merasakan perubahannya dari 11 speed ke 12 speed. Di 11 speed saya kadang mau rapid gini dengan kondisi sprocket underload. Jadi ada tenaga di dalam situ. Nggak bisa. Lambat naiknya. Lambat, iya betul. Nah, kalau di 12 speed saya underload gimana pun saya gini, langsung naik, lebih cepat, jauh lebih cepat. Benar. Itu. Luar biasa teknologinya itu ya. Jadi hal-hal kecil yang mungkin Anda sendiri nggak sadari ya. Jadi orang wah apain gini-gini. Itu berfungsi, Dan juga rem misalnya. Rem yang dipasang di sepedanya Koyakop itu kan gede sekali. 4 piston. Kalipernya 4 piston, hidrolik dengan rotor depan belakang 180 mili. Itu gede. Nah, tapi kalau dihitung dengan bobot sepeda, itu normal. Karena apa? Bobot sepedanya 14 kilo. Betul. Saya senang sekali itu remnya itu. Saya ngerem mendadak pun no problem. Iya, tak langsung gigit ya. Kalau road bike saya langsung Nah, itu kan sempat itu kita alami toh. Waktu ada mobil tiba-tiba mundur itu. Benar. Nah, luar biasa itu. Ya, itulah MTB bedanya di situ. Nah, memang MTB ini terlihat simple ya sepeda-sepeda adventure ya gitulah bentuknya. Tapi setupnya itu memang cukup pusing. Ya kayak pertama kali sepeda itu aku mau bawa pulang, kan harus ngitung sek, nyoba preload. Ya coba misalnya saya enggak kenal kamu ya saya enggak ngerti apa-apa. Apa-apaan nih kok gak enak ya. Ya itu. Terus karena MTB itu rata-rata bisa dilengkapi dengan dropper seat post. Sehingga sangat itu akan membantu. Apalagi untuk saya malah. Tapi saya boleh akui cukup jempol, cukup berani. Koyakop cukup berani masuk off-road pakai klit untuk pertama kali.
Benar. Untuk orang lain itu butuh waktu. Oh gitu ya. Untuk orang lain butuh waktu. Ini baru pertama kali masuk, langsung pakai klit. Nah, ini jago, termasuk boleh lah, nyalinya boleh. Meskipun jungle. Iya, padahal ya, misalnya ya saya enggak berpikiran apa-apa lah. Saya ikuti aja lah itu. Itu. Namanya orang belajar. Nah, ya kan? nanti kalau nanti gini kok Yakob. Itu kan ini kan masih baru. Nanti kalau udah lama, udah terbiasa handlingnya, mungkin kok Yakob nanti kan waktu itu kan saya bawa gravel dengan ban 50C. Kan saya jauh lebih lancar bawanya. Hampir enggak pernah slide. Betul, benar. Santai itu pembelajaran. Dan juga saya megangnya juga bukan di drifter, tapi di dropnya. Dimana itu kan posisinya kan agresif banget. Saya santai aja bawanya. Saya jadi tidak sabar untuk rute berikutnya ini. Oh sabar, tenang. Di Malang sekarang si Martin Mamen dan kawan-kawan sudah menyiapkan. Selososoro. Kalau Selosoroso itu kan punyanya Coach Puspita, itu nanjak ke Jalibar sana. Nanjak cepet-cepetan nanjak. Kalau ini Selososoro. Soro, pokoknya golek sing soro-soro. Nuntun sepeda, gotong sepeda. Apa perlu saya mintakan yang rute lengkap? Kalau rute lengkap itu menunya macam-macam. Bisa seharian enggak jadi, pulang-pulang. Startnya nanti kita bisa start jam 7 pagi, pulangnya jam 4 sore. baru keluar loh. Baru keluar jam 4 sore. Makan di mana itu? Oh, jangan khawatir kalau urusan perut. Kita yang biasa itu kalau bagi kita istilahnya itu adalah MTB-an piknik. Jadi teman-teman itu ada yang bawa kompor kecil, kopi, ceret. Nanti bawa pekel roti atau apa. Nah, kita biasanya nyusurin hutan, cari mata air. Ya udah, ada tempat lapang, berhenti di situ ngopi. Iya. Benar. Itu. Nah, terus gini. Kan sebagian besar kita kan melakukan bersepeda MTB ini ngelup dengan rute yang sama yang digunakan oleh road bike. Ko Yakob saya tarik kecepatan 34, 32, 30 main-mainnya segitu setelah temperatur badan cukup bagus kita main di situ. Nah, itu kan kalau MTB kan power harus konstan masuk terus. Harus tenaga itu harus besar masuk di pedal. Kalau enggak sepedanya enggak jalan. Nah, terus kan sempat sama Om Masrul. Nah, naik ke Bromo. Rasanya kayak apa bawa Lapierre itu? Saya merasakan benar-benar manfaatnya di turunan. Di turunan ya. Kalau waktu nanjak sih ya ada manfaatnya lebih di cadence-nya itu ya. Itu lebih rapi ya misalnya ya. Jadi di MTB itu kan kita giring gitu ya. Jadi kita bawa ke road bike waktu berhubung saya kan orang yang non kompetitif ya. Jadi saya sih enjoy ya dengan cadence yang konstan, giring itu enak sekali. Tapi terutama turunannya itu yang saya rasakan sangat ada pelajaran yang bisa saya bawa itu ya. Jadi posisi waktu turun ya, dimana saya memang megangnya itu di drop ya, bukan di hood ya. Turunan malah di drop. Nah itu dia ya, itu tadi itu saya belajar bagaimana saya memposisikan badan saya itu low, center of gravity-nya begitu low, terus saya bermanuver tikungan hairpin dan macam-macam. Kalau di Bromo kan buahnya itu, betul. Ya kan, bayangkan ada turun 10% terus di hairpin. Ya. Itu di situ saya baru merasakan nikmatnya ya dan manfaatnya ya istilahnya ya, di badan itu enak itu manuver-manuvernya itu sehingga saya cukup dengan 2 jari aja ya. Itu kan punya saya kan rim brake ya, Ultegra ya.
Dulunya kan selalu di hood ya. Ya. Nah, itu. Kalau kita pegang di hood, itu kita ngelihat jalan turun, itu semakin sudah curam, semakin curam. Semakin curam. Tapi kalau misalnya kita bawa lagi seperti gini, akhirnya cembar begitu loh. Ya, low center of gravity, wide view begitu ya. Dan juga karena gini kok ya, itu kan hubungannya. Dan tidak terlihat curam. Tidak terlihat curam. Saya jelasin kenapa kok bisa begitu. Jadi gini, manusia itu punya kan ada biomotorik. Betul. Jadi badan ini akan bereaksi terhadap suatu posisi yang kita ambil. Iya betul. Kalau kita pegang di hood, tangan kita gini, kita kan tinggi, posisi yang tinggi banget. Benar. Nah kemudian saddle kita udah tinggi kan. Wah, apalagi road bike. Kemudian kita kecenderungannya adalah duduk di atas saddle, nempel. Bebannya kita taruh di saddle, kita turun. Maka posisi mata kita itu akan melihat curam tinggi karena kita ngelihatnya dari atas tambah atas lagi. Tapi kalau kita tuh pegang di drop, kemudian posisi kaki di jam 3 dan jam 9, seperti gini ya, kakinya ya, itu gini. Badan kita akan berat badan kita shift ke belakang sedikit untuk memberikan traction ke roda belakang. Nah, tangan ini advantage-nya adalah kita mengoperasikan rem itu jauh lebih ringan dibandingkan di hood. Saya rasakan itu satu. Kedua, karena itu otomatis, Ko Yakob. Jadi kalau kita gini, pegang gini, kepalanya gini sendiri. Effortless, hampir effortless. Nah, dengan catatan kita tidak perlu sampai berdiri kayak mountain bike itu tidak perlu. Tapi cukup pantat itu diangkat dari saddle 1 cm saja cukup. Berat badannya udah pindah. Center of gravity-nya sudah pindah ke bottom bracket. Dari situ kita megang manuvernya lebih enak karena apa? Pandangan mata kita naik, sehingga turunan yang curam itu tidak kelihatan terlalu curam. Operating remnya lebih enak, sehingga kita modulation remnya juga lebih santai. Itu sih. Ini berlaku juga untuk yang pakai disc brake juga sama. Saya rasakan itu semua. Jadi makanya saya tidak sabar sudah untuk berikutnya, rute berikutnya ini. Ya, jadi kapan bangun yang baru lagi? Tapi saya sudah siapin satu hardtail di rumah. Kebetulan ada size L. Hardtail yang memang sepeda biasa sih. Ya, makanya itu gini, kita ya harus usahakan ya bahwa kita ini konten kreator di sepeda, bukan hanya sekedar ngonten ya, tapi kita benar-benar aktual sepedaan gitu loh ya. Memang kita aktual sepedaan kok. Kita perbanyak sepedaannya ya. Mungkin di videonya kok ya, nanti kan kelihatan footage gimana saya pegang drop di off-road. Orang bilang, off-road pegang drop gini. Ya saya tidak jatuh, malah lebih stabil. Saya pegang hood malah gampang jatuh dibandingkan pegang drop. Karena itu banyak sekali apa yang bisa kita pelajari dari mountain bike untuk kita transfer ke jenis sepeda yang lain. Jadi misalnya kayak kenapa saya bisa berani pegang drop di gravel karena saya matang di mountain bike. Nah terus kalau saya bawa road bike, kayak Ko Yakob ngikuti Michael tuh, mendiang Michael, dia kan lama di mountain bike, terus masuk ke road bike. Bagaimana dia membaca race line-nya dia luar biasa, orang itu cepat sekali. Luar biasa. Nah, saya malu loh. 10 tahun lebih saya kalau dibanding dengan Michael ya, pengalaman saya di road bike memang. Tapi kalau di jalanan kalah saya untuk manuver-manuvernya itu. Dia cepat. Padahal speednya dia kalau dibilang speed, Ko Yakob lebih kencang dari dia. Saya lebih kencang memang. Tapi kalau soal manuver saya kalah. Padahal itu jalannya padat. Iya. Aduh, wis. Gila Reni. Nyalum tuh. Malah padat, malah saya yang kalah malah. Iya. Ya itulah. Ya. Jadi episode kali ini memang biarkan, maksudnya marilah kita lah sepeda apapun ya, itu kita nikmati. Kalau misalnya Anda bosan dengan road bike, ada MTB, ada bosan dengan MTB, ada road bike ya. Jadi ya sebetulnya dua sepeda ini saling mengisi kok ya, sebetulnya ya. Jadi gini, kalau di dunia pro
kita pemain-pemain mountain bike itu kalau ngelatih endurance, bentuk endurance-nya itu di road. Betul. Jadi kita pakai road bike untuk membentuk endurance. Ya. Tapi banyak sekali sprinter, kemudian tracker yang di Pro Tour itu ngambil orangnya mountain bike. Benar, saya bisa. Jadi belajar manuver, bisa memvisualisasi anunya. Bisa dilihat lah kalau kita ngelihat mungkin semua bisa browsing footage-nya Tom Pidcock kalau mau finish. Nah, itu yang kemarin yang di mana itu di Strat Bianche itu, Strat Bianche, Pogacar waktu turunan jatuh. Tapi Tom Pidcock bisa tahu kalau dia langsung nah, itu. Dia terhindar dari jatuh yang karena pasir itu. Iya, jadi Pogacar nggak bisa bermanuver, dia jatuh. Tapi Tom Pidcock langsung komentatornya bahkan bilang begitu. Ya, luar biasa lah handlingnya Tom Pidcock ini. Harusnya dia jatuh bersamaan dengan Pogacar, tapi dia nggak jatuh. Ya, memang gold medal MTB. Iya. Gold medal terus MTB. Kayak kita ngelihat Sagan, Peter dia Sagan. bunny hop loh. Iya, saya bunny hop jatuh dari kemarin. Saya bunny hop dari aspal naik ke trotoar, jatuh saya. Pernah enggak kita membahas tentang road bike? Momoknya road bike kalau kita ke Pandaan. Iya. Rel kereta api Tanggulangin. Iya itu. Iya. Nah, kan saya pernah cerita semua itu melipir-melipir, ngerem-melipir atau dituntun. Lah kalau saya atau beberapa orang lewat situ malah semakin dekat semakin dipacu sepedanya. Begitu dekat dilompatin rel kereta blok. Itu udah ketahuan bekas MTB. Nah, kalau di race itu kebanyakan mereka Pak World Championnya MTB ini di hire memang untuk jadi tracker atau jadi sprinter. Tracker atau sprinter. Itu bagian ngorat-ngarit. Mereka biasanya ngamuan. Iya. Ngamuan itu dalam artian gini. Kalau dia dipepet, nggak mundur, maju malah dipepet balik. Wah itu. Jadi jangan heran kalau misalnya di sprint battle, kalau sprint battle itu kan gerumbul gitu kan. Wah itu ini. Kalau orang MTB, kamu nyenggol, tak senggol balik kamu. Gitu. Menarik. Ya, dunia MTB itu memang bukan dunia yang sangat berbeda, sebetulnya hampir sama, juga dibutuhkan endurance. Bukan tidak ada manfaatnya dan menakutkan, enggak juga, tergantung kalian mainnya itu diajak siapa. Kalau yang ngajak berangasan, ya medeni. Tapi kalau ya bagi yang punya MTB, kapan kalau kalian mau MTB-an bareng kita, kasih tahu. Ayo kita MTB-an. Khususnya nanti mungkin Anda bisa melihat mungkin Anda sudah belum pernah nyobain MTB tapi di rumah punya MTB. Anda bisa pakai coba main. Bukan main yang lompat-lompatan, kita enggak main lompat-lompatan karena kita sudah sadar umur. Karena kalau kita jatuh sampai patah tulang, recovery-nya itu enggak kayak anak umur 20 atau umur 15. Yang sana butuh 2 bulan selesai, kita mungkin butuh setengah tahun selesai. Belum lagi salah uratnya. Yang kecetit lah. Jadi kita mainnya adventure. Jadi kita mengasah refleks, kemampuan membaca track. Nah itu akan Anda bisa rasakan kalau sering main. Saya rasa cukup lah ini ya untuk pengalaman saya yang dari road bike ke MTB. Nah, ini rute selanjutnya yang sudah kita siapin Rute Malang Selatan, Bromo, Brakseng, kemudian masih ada Cangar, pabrik jamur, kemudian ada Gunung Pucung. Ya, ini warning keras untuk Bapak Martin dan Mamen yang ada di Malang. Tolong dipersiapkan jadwalnya. Ko Yakob akan saya kirim ke Malang. Oke, ini menarik sekali. Bikin hidup lebih hidup. Oke, sampai ketemu di Lumpur. Lumpur. Thank you.